Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang algoritma tumpukan atau biasa disebut dengan istilah stack. Nah, jadi apa itu stack atau algoritma stack itu seperti apa? Algoritma stack adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan data dengan menggunakan prinsip kerja LIFO, yaitu last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir kali masuk di dalam tumpukan, maka elemen tersebut yang pertama kali bisa diambil dari dalam tumpukan. Nah, karena LIFO ini sendiri berasal dari kata last in first out, di mana ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, last in berarti terakhir kali masuk di dalam tumpukan, maksudnya di sini. Kemudian first out berarti yang pertama kali bisa keluar dari dalam tumpukan. Untuk contoh di sini kita ambil ada 3 contoh, contohnya ada tumpukan piring, ada tumpukan buku, kemudian ada tumpukan pakaian. Nah, untuk tumpukan piring sendiri di sini, tumpukan piring yang ada di sini kita lihat diawali umpamanya saja yang warna orange ini belum ada ya. Jadi diawali oleh tumpukan piring berwarna putih. Nah, ketika kita akan menambahkan tumpukan piring yang lain, maka umumnya kita akan menambahkan masuk ke tumpukan ini adalah umpamanya saja tumpukan baru adalah piring berwarna orange. Maka yang saya lakukan adalah akan menambahkan piring orange ini di atas piring-piring putih lainnya. Jadi saya tidak akan menyisipkan di paling bawah, tidak akan menyisipkan di tengah dan di tempat yang lainnya. Umumnya, normalnya saya akan melepaskan di bagian yang teratas. Begitu juga kalau misalnya saya menumpukan buku atau menumpukan pakaian. Nah, jadi operasi untuk menambahkan elemen ketika saya memberikan piring berwarna orange ini ke dalam tumpukan piring-piring berwarna putih, maka saya sedang melakukan suatu operasi pada tumpukan tersebut yang disebut dengan operasi push. Oke. Nah, kemudian ketika saya akan mengambil elemen dari dalam tumpukan, maka saya akan mengambil dari yang paling atas dulu. Nah, contohnya pada tumpukan baju ini misalnya saja. Dari tumpukan baju ini, umpamanya saya ingin mengambil baju yang berwarna kuning yang berada di baris kedua, maka yang saya lakukan adalah dengan menggunakan algoritma stack ini, saya satu persatu harus mengeluarkan baju-baju lainnya yang berada di urutan mulai dari urutan teratas. Yang paling luar dulu saya keluarkan. Baru setelah itu saya baru bisa mengambil yang berada di tumpukan yang ada di bawah ini, yang berwarna kuning ini. Jadi saya tidak bisa langsung mengambil yang berwarna kuning. Nah, karena kita sedang berbicara tentang data yang terstruktur. Jadi ketika saya menumpukan, melakukan operasi push, saya menumpukan pada bagian yang terluar atau mulai dari yang paling atas, dan ketika saya mau mengambil elemen dari dalam tumpukan atau melakukan operasi pop, maka yang saya keluarkan adalah elemen yang paling atas dari dalam tumpukan tersebut. Nah, itu ya. Jadi algoritma stack ini memiliki prinsip kerja LIFO, last in first out. Nah, kemudian dia memiliki suatu proses yang di mana kita bisa memasukkan elemen ke dalam tumpukan yang disebut dengan push dan mengambil elemen dari dalam tumpukan yang disebut dengan operasi pop. Nah, kita perhatikan gambar tumpukan ini. Nah, jadi di dalam tumpukan, elemen-elemennya ada yang disebut sebagai top, ada yang disebut sebagai bottom. Jadi bottom ini adalah bagian atau elemen yang pertama kali masuk di dalam tumpukan, maka dia akan mengisi bagian yang paling bawah yang disebut dengan istilah bottom. Sementara elemen yang terakhir kali masuk di dalam tumpukan atau menempati posisi paling atas dari dalam tumpukan itu disebut sebagai top atau bagian top dari dalam tumpukan tersebut, gitu ya. Jadi elemen dari tumpukan terdiri atas bottom, ada yang disebut dengan top. Nah, kemudian di sini ada operasi yang namanya ini operasi-operasi di dalam tumpukan, ada operasi pick, is empty, size, dan is full. Nah, saya berikan contoh di sini umpamanya saja saya memiliki tumpukan di sini. Misalkan saya membuat tumpukan. Tumpukan itu bisa dibuat dalam bentuk
array maupun linked list. Nah, sekarang kalau misalnya tumpukan itu bisa saja saya menggambarkannya menumpuk ke sebelah sini, jadi tumpukannya seperti ini, berarti menumpuknya masuknya dari sisi sini. Jadi elemen pertama berada di indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Saya bisa membuat tumpukan dalam bentuk seperti ini, saya menumpuknya dengan cara seperti ini, berarti saya menumpuknya kalau bentuk gambarnya seperti ini, berarti indeks 0-nya ada di sini, 1, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi, tidak usah terkecoh terhadap gambar gitu. Jadi gambarnya bisa dibuat seperti apa saja, tapi ketika kita mengimplementasikannya misalnya dengan menggunakan array, tinggal dilihat indeks 0-nya ada di mana, nah berarti itu adalah elemen pertama masuknya dari sisi sebelah mana begitu. Nah, kemudian saya mencontohkan di sini umpamanya saja sekarang saya punya, tumpukan dalam bentuk array. Nah, di sini sudah ada gambar tumpukan, saya berikan indeks 0, 1, 2, 3, di mana stack berarti masuknya dari sisi sebelah sini. Jadi stack itu tempat keluar masuknya elemen itu dari satu sisi yang sama gitu ya. Jadi dia tidak berasal dari sisi yang berbeda. Kalau masuknya dari sisi sebelah sini, ya keluarnya berarti dari sisi sebelah situ. Jadi kalau saya punya, tumpukan seperti ini, indeks 0, 1, 2, 3 seperti ini, nah berarti yang dikatakan operasi pick adalah untuk melihat elemen yang ada pada bagian atas. Nah, kalau kembali kepada, slide sebelumnya tadi, kita punya operasi push dan pop, berarti ketika kita melakukan operasi push, berarti masuknya dari sisi sebelah sini, ya. Kemudian ketika kita melakukan operasi pop, ini sini push, kemudian kalau kita melakukan operasi pop, maka keluarnya juga dari sisi yang sama, pop, ya. Jadi push masuk dari sini, pop keluar dari sini. Nah, kemudian elemennya tadi ada yang disebut dengan bottom, berarti elemen dari bottom-nya adalah yang ini, karena ini menempati posisi teratas dari dalam tumpukan. Kemudian yang paling bawah ini disebut sebagai bottom, ya. Nah, jadi yang paling bawah adalah bottom-nya, yang paling atas adalah top-nya. Kalau saya punya 4 elemen seperti ini, ketika saya memberi perintah misalnya ini, pick. Nah, ada perintah pick misalnya, maka yang terjadi ketika saya memberikan perintah pick adalah, eee, pada tumpukan tersebut akan ditampilkan mana elemen yang berada di bagian top. Misalnya ini saya, berikan nilai ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Kalau saya berikan perintah pick, maka elemen yang ditampilkan adalah D merupakan, ketika yang akan keluar atau sebagai output-nya ketika saya memberikan perintah pick. Nah, kemudian isEmpty. IsEmpty digunakan untuk melakukan pengecekan apakah, tumpukan saat ini sedang dalam keadaan kosong. Karena ketika kita sudah masuk di algoritma pada tumpukan, maka pertama kali kita akan melakukan inisialisasi ketika kita akan menggambarkan tumpukan dalam bentuk array. Jadi pada array harus diberikan inisialisasi mau memberikan ruang berapa tumpukan yang bisa masuk di dalam, array tersebut. Contohnya, saya mau buat, suatu ruang di mana di dalamnya maksimal ini ada, 3 elemen yang bisa masuk ke dalam tumpukan ini. Maka saya bisa melakukan pengecekan apakah, misalnya isEmpty yang dilakukan mengecek apakah sekarang tumpukan dalam keadaan kosong. Artinya kalau kosong saya masih bisa menambahkan elemen ke dalam tumpukan. Tapi ketika elemennya sudah terisi dan jumlahnya ada maksimal di sini disediakan 3, elemen yang masuk sudah 3, maka ketika dicek is empty tidak, kemudian kita bisa mengecek apakah sudah full. Kalau sudah full berarti saya tidak bisa memasukkan elemen yang baru. Hanya ketika kita menggunakan array untuk mengimplementasikannya, kecuali kalau kita menggunakan linked list, kalau linked list itu bisa berapa saja masuk ke dalam tumpukan. Nah, kemudian size di sini untuk melakukan pengecekan. Berapa sih panjang dari tumpukan yang ada di sini? Karena di sini ada 3 elemen, berarti size-nya adalah 3. Oke, di slide ini kita, menggambarkan stack.
Nah, maksud dari gambar ini adalah, jadi keadaan awal, jadi stek itu ada tumpukan itu terisi oleh elemen ketika berwarna biru ya, berarti kalau masih kuning ini artinya masih kosong. Nah, jadi ketika suatu tumpukan dalam keadaan kosong, maka posisi topnya adalah -1. Oke, jadi ketika ada deskripsi mengatakan, diketahui suatu stek topnya adalah -1, itu artinya keadaan stek masih dalam keadaan kosong. Nah, ketika dalam keadaan kosong, maka topnya berada di -1. Kemudian dilakukan perintah push 10, artinya masuk satu elemen ke dalam stek yaitu 10, maka topnya sekarang berpindah dari -1, sekarang posisinya ada di indeks 0, yaitu nilai elemennya adalah 10. Kemudian perintah selanjutnya push 20, berarti tambah lagi elemennya masuk, ada nilai 20, berarti topnya bergeser lagi. Yang tadinya ada di indeks 0 sekarang berada di indeks 1. Nah, kemudian ada operasi pop. Nah, operasi pop menyebabkan elemen dikeluarkan, berarti yang bisa dikeluarkan adalah elemen teratas, maka 20 keluar dari dalam tumpukan, maka tersisa 10. Nah, bergeser lagi topnya menjadi di indeks ke-0. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan melakukan penambahan dan penghapusan elemen pada stek menyebabkan terjadinya pergeseran atau perubahan posisi pada bagian top. Oke, cara lain untuk, menuliskan atau kita mengimplementasikan stek, nah, selain kita dengan menggunakan gambar tadi, gambar array, kita bisa juga menuliskan seperti ini. Jadi, pertama ada perintah push 15, berarti 15 masuk ke dalam tumpukan, push 10, 15, 10, berarti dari sisi kanan masuknya elemen. Jadi push 45, 15, 10, 45, pop berarti lakukan operasi penghapusan elemen, berarti keluar 45 dari dalam tumpukan. Kalau diperintahkan adalah pick, berarti kita melihat saat ini terakhir kali posisinya siapa yang berada pada posisi paling atas dari dalam tumpukan tersebut. Karena 45 sudah keluar, berarti posisi teratas ada di nilai 10 atau elemen 10. Oke, selanjutnya di sini bagaimana kita menggambarkan stek dengan menggunakan linked list atau senarai berantai. Nah, yang perlu kita ingat pada senarai berantai itu terdiri dari node. Nah, penggambaran node kan kemarin seperti ini. Jadi, satu bagian untuk menyimpan pointer next, kemudian di sini juga menyimpan alamat dari node selanjutnya. Misalnya di sini alamat 10 umpamanya, berarti artinya pointer ini akan mencari node yang berada di alamat 10. Nah, kemudian di sini, bagian di sini untuk menyimpan data umpamanya, ini adalah node datanya atau nilainya adalah X. Berarti ini adalah node X, misalnya di sini alamatnya adalah 8. Nah, berarti 8 ini adalah alamat node ini sendiri. Tapi kalau yang ada di pointer next ini menunjukkan alamat dari node yang akan ditunjuk selanjutnya. Jadi di mana node dengan alamat 10 itu yang akan dicari selanjutnya. Nah, itu ya, itu penggambaran node. Nah, ketika kita mengimplementasikan stek, jadi ketika stek masih dalam keadaan kosong, maka kita cukup menggambarkan pointernya saja seperti ini. Nah, kemudian ada perintah push 1, menambahkan node dengan nilai 1, berarti ada node 1, maka pointer akan menunjuk ke node tersebut, gitu. Nah, berarti bagian topnya sekarang top ada di sini, karena ini adalah nodenya, berarti topnya berada di node 1. Nah, kemudian selanjutnya push 2, berarti karena menambahkan elemen, artinya ini akan turun. Jadi yang ditunjuk selanjutnya adalah node yang baru, karena ini kan tumpukan ya. Jadi ini akan turun ke bawah, selanjutnya pointer akan menunjuk ke node yang baru masuk. Nah, jadi seperti ini gambarnya, jadi pointer yang kedua akan menunjuk ke pointer 1. Nah, kemudian ada operasi pop atau menghapus elemen. Karena elemen yang paling atas adalah 2 dihapus, maka pointer ini akan menunjuk kembali ke node 1, gitu. Jadi tinggal ini yang tersisa. Nah, kemudian push 5 berarti masukkan elemen 5 atau node 5, berarti masuk node 5, pointernya juga berpindah. Masukkan nilai 8, masuk nilai 8, terus berantai seperti ini, maka pointernya menunjuk ke 8,
kalau dilakukan operasi pop, maka yang keluar atau dikeluarkan dari dalam, senarai berantai ini adalah 8 keluar, maka posisi top akan berpindah ke elemen selanjutnya yaitu 5. Jadi penggambarannya seperti ini. Jadi penggambarannya bisa berantainya ke kanan, bisa berantainya seperti gambar ini. Ini kan cuma, masalah gambar ya, digambarkannya senarainya ke bawah. Oke, selanjutnya pada gambar ini. Nah, kalau kita lihat dari senarai ini, kalau misalnya, tumpukannya itu terdiri atas 12, 8, 21, 33, 18, 40. Nah, berarti kalau penggambarannya dengan menggunakan, array bentuknya akan seperti ini. Tapi ketika kita menggambarkan dengan linked list, nah umpamanya nih, ada elemen berarti yang pertama kali masuk kalau di linked list ini adalah 33. Nah, ketika 33 masuk ke dalam tumpukan, selanjutnya diikuti oleh 18, berarti yang paling atas dari dalam tumpukan adalah 40. Dan yang pertama kali jika ingin dikeluarkan dari dalam tumpukan, maka 40 akan keluar pertama kali dari dalam tumpukan. Oke, saya kira, ini adalah contoh yang bisa diberikan untuk materi tumpukan. Untuk soal-soalnya nanti bisa, dilihat pada deskripsi yang ada di, link YouTube ataupun yang ada di e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.